Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, alhamdulillah baik, Baik, Bu. Semoga kita tetap sehat ya semuanya. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, silahkan kalian periksa kanan kiri kalian. Apakah masih ada sampah? Jika ada sampah, silahkan dibuang dulu ya. Sudah, Bu. Bagus. Sekarang kita berdoa dulu ya. Silahkan Mbak Novita untuk memimpin teman-temannya berdoa. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar lebih semangat, kita nyanyi dulu ya semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu akan menayangkan video lagu Garuda Pancasila. Pancasila, aku Nah, sebelumnya Ibu akan mempresensi kehadiran ya. Ya, Bu. Mbak Ya, Novita Bu. hadir, Hadir, Bu. Mbak Anissa, Hadir, Bu. Mbak Intan. Hadir, Bu. Baik, sudah ya, sudah hadir semua. Nah, Ibu akan memberitahu alat yang kita butuhkan pada pembelajaran kali ini, yaitu ada buku tulis, pensil, buku paket, dan LKPD. Apa kalian sudah ngeprint LKPD kemarin? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bagus. Ayo, siapa yang ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? perkembangbiakan Tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, anggota Bu. ASEAN. Baik, kita kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan kehidupan sosial budaya negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya, anak-anak. Baik, Bu. Kita akan belajar buku kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 1. Pembelajaran kita kali ini yaitu mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan tepat. Nah, baik, siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan hewan? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Novita. Perkembangbiakan hewan merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangan ini perlu dilakukan oleh hewan untuk terhindar dari kepunahan. Cara perkembangbiakan hewan yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, jadi perkembangbiakan hewan yaitu salah satu karakteristik dasar yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan ini perlu dilakukan hewan agar terhindar dari kepunahan. Cara perkembangbiakan hewan itu ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ayo, siapa yang tahu apa itu ovipar? Bertelur, Bu. Ovipar itu bertelur, Bu. Bagus, ovipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, penyu. Itu hewan vivipar. Vivipar itu melahirkan, Bu. Melahirkan, Bu, hewannya. Nah, bagus. Benar ya, vivipar itu adalah salah satu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, yang terakhir ada perkembangbiakan apa setelah ovipar dan vivipar? Ovovivipar, Bu. Bagus, ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Adapun pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk hewan. Contoh hewan dari
perkembangbiakan ovovivipar, yaitu ada hewan ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai pertanyaan, yaitu apa manfaat dari perkembangan hewan secara ovipar dan vivipar? Silakan kalian diskusikan bersama-sama. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menjawab. Baik, Bu. Baik, siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, apa jawabannya Mbak Anissa? Manfaat perkembangan hewan secara ovipar yang pertama, embrionya terlindung dari lingkungan karena adanya cangkang. Yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein air serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan embrio. Yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induknya sehingga terlindung dari predator. Bagus, itu manfaat dari perkembangbiakan hewan secara ovipar ya, anak-anak. Ayo, siapa yang bisa menjawab manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar? Saya, Bu. Jawabannya? Manfaat perkembangan secara vivipar. Yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Dan yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya, Bu. Bagus, terima kasih. Benar ya, anak-anak, jawaban dari Mbak Anissa dan Mbak Zulfiana. Nah, Ibu ada soal lagi, yaitu pada Google Docs. Silahkan kalian mengerjakan pada Google Docs ya, yang sudah Ibu bagikan linknya pada WhatsApp group. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak, sudah ada yang diskusi ya. Ada Mbak Rizky Intan, Mbak Dinda, terus ada Mbak Anissa. Nah, bagus. Benar ya jawabannya. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Sebelum masuk materi, Ibu akan menayangkan video tentang potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Silahkan kalian cermati ya videonya. Kali ini kita akan berpetualang untuk mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap karakteristik ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Siapa yang bisa menyebutkan negara-negara mana saja yang termasuk anggota ASEAN? Indonesia, Singapura, Filipina. Malaysia. Semuanya benar ya anak-anak jawabannya. Next. Nah, pengertian ASEAN yaitu ASEAN itu berkepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri oleh 5 negara yang disebut juga dengan negara pendiri ASEAN, yaitu ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Wakil-wakil dari kelima negara tersebut antara lain ada Malik, perwakilan dari Indonesia, Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia, S. Raja Ratman, perwakilan dari Singapura, Tanat Koman, perwakilan dari Thailand, dan Nartiso Ramos, perwakilan dari Filipina. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yaitu kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur, persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, negara ASEAN yang pertama itu ada
Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara yang kedua ada negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Yang ketiga ada negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Ya baik, setelah kita membaca materi, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ini? Coba nomor 1, Mbak Anissa. Kapan ASEAN berdiri? ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, Bu. Bagus, benar. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Soal nomor 2, sebutkan negara-negara yang merintis ASEAN. Coba Mbak Intan. Negara-negara yang merintis ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Bu. Bagus, benar ya. Baik, soal nomor 4. Coba Mbak Dina menjawab, apa saja mata pencaharian yang paling dominan di wilayah negara-negara anggota ASEAN? Pertanian, Bu. Nah, ada satu soal lagi. Di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasi tentang kedua negara tersebut, silahkan kalian bandingkan negara tersebut dari kehidupan ekonominya ya. Ibu Baik, beri Bu. waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, sudah 10 menit. Siapa yang sudah selesai? Saya. Saya, Bu. Mbak Dina sudah. Coba Mbak Dina. Apa saja perbandingan dari negara yang kamu buat kemarin? Perbandingannya ekonomi 2 negara, negara Brunei Darussalam sama negara Thailand. Nah, untuk yang negara Brunei Darussalam itu ada sektor pertanian, yaitu karet, kelapa, dan kelapa sawit. Lalu sektor pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Untuk negara Thailand itu sektor pertaniannya beras, cengkeh, jagung, tebu, ubi-ubian, kayu besi, kayu jati. Sektor pertambangannya timah, tembaga, emas, biji besi, timbal, dan wolfram. Nah, benar ya jawaban dari Mbak Dina. Baik, materi hari ini sudah cukup. Nah, Ibu akan merefleksi bersama kalian. Ayo, siapa yang ingat kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Negara ASEAN. Negara ASEAN. Nah, benar. Kita tadi sudah belajar perkembangbiakan hewan dan kehidupan ekonomi negara anggota ASEAN. Nah, mari kita menyimpulkan secara bersama-sama ya tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulannya yaitu perkembangbiakan hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian materi yang kedua, potensi ekonomi atau mata pencaharian di negara-negara anggota ASEAN adalah yang pertama ada negara Indonesia, potensinya yaitu minyak dan gas bumi. 2, negara Laos yaitu pertanian. 3, Singapura, potensinya yaitu industri jasa dan perdagangan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah di sini anak-anak sudah paham semua materinya? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ya. Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Nah, bagus. Karena kalian sudah paham, Ibu akan mengirimkan soal evaluasi. Soal evaluasinya berbentuk Google Form. Nanti kalian kerjakan
Setelah ini ya, link Google Form-nya akan link Google Form-nya akan Ibu kirimkan pada WhatsApp grup. Kemudian Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Silahkan kalian pelajari materinya dulu ya, silahkan dibaca-baca pada buku paket kalian. Nah, nggak terasa ya, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mbak Novita untuk memimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Novita sudah memimpin doa teman-temannya. Anak-anak, Ibu akan berpesan ya kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih, Bu.